Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Pradya, NIM B116199 dari Fakultas Hukum Unjar. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembatalan perkawinan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Syarat-syarat material dari suatu perkawinan monogami adalah: 1. Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai. Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. 2. Adanya batas umur minimal, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun. Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Batas umur minimal ini ditentukan untuk menjaga kesehatan suami dan istri. 3. Izin dari orang tua atau pengadilan bagi mereka yang belum berumur 21 tahun. 4. Tidak masih terikat dalam suatu perkawinan, kecuali untuk hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan, yaitu tentang pengecualian untuk poligami. 5. Tidak bercerai untuk kedua kalinya dengan suami atau istri yang akan dinikahi atau dikawini, Pasal 10 Undang-Undang Perkawinan. 6. Bagi janda sudah melewati masa iddah atau masa tunggu. Lama waktu tunggu diatur pada PP Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 39, yaitu: A. Bila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggunya adalah 130 hari. B. Bila perkawinan putus karena perceraian, jika masih datang bulan adalah 3 kali suci atau 90 hari. Bagi yang sudah tidak datang bulan, 90 hari. Bagi yang sedang hamil adalah sampai melahirkan, dan bagi yang belum pernah disetubuhi oleh suaminya, maka tidak ada masa tunggu. C. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, masa iddah atau waktu tunggu dihitung sejak putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Bagi yang putus karena kematian, masa iddah atau waktu tunggu dihitung sejak kematian suami. 7. Pemberitahuan kepada pegawai pencatat perkawinan 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. 8. Tidak ada yang mengajukan pencegahan perkawinan. Perkawinan dapat dicegah jika ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. 9. Tidak adanya larangan perkawinan antara pihak yang akan melangsungkan perkawinan tersebut. Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan tersebut dilarang jika: A. Para pihak berhubungan darah dalam garis keturunan ke atas dan ke bawah, contohnya antara anak dengan bapak. B. Berhubungan darah dalam garis keturunan yang menyamping, contoh antara kakak dan adik. C. Mempunyai hubungan semenda, yaitu perkawinan dengan mertua, anak tiri, atau dengan menantu. D. Mempunyai hubungan susuan, yaitu antara anak dengan ibu susuan. E. Mempunyai hubungan saudara dengan istri, yaitu dengan adik ipar. F. Yang oleh agama atau peraturan lain dilarang untuk kawin. Pembatalan perkawinan adalah salah satu alasan putusnya perkawinan. Bagi yang Islam dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke pengadilan agama, sedangkan yang non-Islam dapat mengajukannya ke pengadilan negeri. Penyebab putusnya perkawinan ada 3. 1. Kematian disebut juga dengan cerai mati. 2. Perceraian disebut juga dengan cerai gugat atau cerai talak. 3. Putusan pengadilan disebut juga dengan cerai batal. Tata cara perkawinan. Menurut Pasal 10 PP Nomor 9 Tahun 1975. 1. Perkawinan dapat dilangsungkan setelah hari ke-10 sejak pengumuman dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan. 2. Perkawinan harus dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing di hadapan pegawai pencatat yang dihadiri oleh 2 orang saksi. 3. Bagi yang beragama Islam adalah upacara akad nikah. Terlebih dahulu dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Disusul khutbah nikah oleh pemuka agama. Mempelai pria membacakan 2 kalimat syahadat dan ijab kabul ditutup dengan doa bersama. Setelah upacara selesai, dilanjutkan dengan membaca talik talak, boleh dibacakan, boleh juga tidak. Pelanggaran dalam perkawinan. Undang-Undang Perkawinan memberikan hukuman pada mempelai atau pegawai pencatat yang melakukan pelanggaran. A. Hukuman bagi mempelai jika tidak melakukan pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan, atau tidak di hadapan pegawai pencatat,
atau tidak memperoleh izin pengadilan dalam hal poligami. Diancam pidana denda sebagaimana yang diatur pada pasal 45 ayat 1A PP nomor 9 tahun 1975. B. Hukuman bagi pencatat perkawinan adalah hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan denda jika 1. Tidak melakukan penelitian syarat-syarat perkawinan atau halangan perkawinan. 2. Tidak memberitahukan halangan perkawinan kepada calon mempelai atau orang tua atau wakilnya. 3. Tidak menyelenggarakan pengumuman. 4. Tidak menandatangani pengumuman. 5. Melaksanakan perkawinan sebelum hari ke-10 sejak pengumuman diterbitkan. 6. Tidak menyiapkan akta atau menandatangani akta perkawinan. 7. Tidak menyiapkan lembaran 1, tidak memberikan lembaran 2 pada panitera pengadilan negeri, dan tidak memberikan kutipan akta perkawinan pada suami istri. 8. Melakukan pencatatan poligami tanpa izin pengadilan. Alasan suatu perceraian adalah 1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar untuk disembuhkan. 2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain di luar kemampuannya. 3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung. 4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang dapat membahayakan pihak lain. 5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. 6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Alasan dipersulitnya perceraian adalah 1. Perkawinan itu tujuannya suci dan mulia, sedangkan perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah. 2. Untuk membatasi kesewenang-wenangan seorang suami terhadap istrinya. 3. Untuk mengangkat derajat dan martabat kaum istri sehingga sederajat dengan martabat kaum suami. Prosedur cerai talak adalah sebagai berikut. 1. Suami mengajukan surat pemberitahuan kepada pengadilan agama bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya, disertai alasan dan permintaan agar pengadilan agama mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian. 2. Dalam waktu 30 hari, pengadilan agama akan memanggil suami atau istri untuk mendengarkan penjelasannya. 3. Jika terdapat alasan untuk bercerai, pengadilan agama akan mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian. 4. Pengadilan agama akan membuat surat terjadinya perceraian dan dikirim kepada pegawai pencatat perceraian. 5. Perceraian dihitung sejak dinyatakan di depan sidang pengadilan agama. Prosedur cerai gugat adalah sebagai berikut. 1. Diajukan suami istri atau kuasa hukumnya ke pengadilan tempat tinggal tergugat. 2. Pengadilan memanggil para pihak. Panggilan disampaikan selambatnya 3 hari sebelum sidang dibuka. 3. Pemeriksaan dilakukan dalam waktu 30 hari setelah gugatan diterima. 4. Hakim akan berusaha untuk mendamaikan para pihak. 5. Jika tidak ditemukan adanya perdamaian, akan dilanjutkan dengan sidang pemeriksaan dalam suatu sidang tertutup sampai adanya putusan hakim. Putusan hakim akan dibacakan dalam sidang terbuka. 6. Panitera pengadilan yang ditunjuk wajib mengirimkan 1 salinan keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada pegawai pencatat perceraian. Dalam pasal 22-28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah dijelaskan bagaimana proses dan prosedur pembatalan perkawinan. Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa batalnya perkawinan dimulai setelah kekuatan putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.
pada pembatalan perkawinan, perkawinan dianggap tidak pernah ada sejak awal, sehingga sulit bagi salah satu pihak untuk menuntut harta gonogini. Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, pertama, suami atau istri. Kedua, para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas. Tiga, pejabat yang berwenang. Keempat, pejabat yang ditunjuk. Khusus bagi suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila 1. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum. 2. Pada waktu perkawinan berlangsung, terjadi salah sangka mengenai suami atau istri. Akan tetapi, dalam jangka waktu 6 bulan, setelah tidak ada ancaman lagi atau salah kira, dan mereka masih hidup serumah sebagai suami dan istri, maka hak pembatalan perkawinan akan gugur. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan adalah 1. Berlaku sejak saat perkawinan dilangsungkan atau perkawinan dianggap tidak pernah ada. 2. Keputusan tidak berlaku surut terhadap anak dan dinyatakan sebagai anak yang sah. 3. Keputusan tidak berlaku surut terhadap pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak dan itikat baik sebelum adanya keputusan yang tetap. Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan batalnya perkawinan dimulai setelah kekuatan putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Lalu, pasal 39 Undang-Undang Perkawinan menegaskan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak. Sementara perbedaan keduanya, salah satunya adalah soal siapa pihak yang berhak menjadi pemohon. Dalam perceraian, pemohon dilakukan oleh salah satu pihak, suami atau istri, sedangkan pembatalan, selain dapat dilakukan oleh suami atau istri, juga bisa diajukan oleh pihak lain seperti orang tua pasangan. Perbedaan lain adalah mengenai akibat hukum. Pada perceraian, sangat mungkin terjadi sengketa mengenai harta gonogini, karena memang pernikahan sebelumnya tetap diakui. Sementara pada pembatalan nikah, pernikahan dianggap tidak pernah ada sejak awal, sehingga sulit bagi salah satu pihak menuntut harta gonogini. Contoh kasus yang pertama, ada Musdalifah dan Hairil Anwar. Pada bulan Juli 2017, Musdalifah melakukan permohonan pembatalan pernikahan karena ia merasa dibohongi oleh Hairil Anwar. Awalnya, Hairil Anwar mengaku sebagai pengusaha beras asal Makassar. Ternyata, ia hanya seorang penjual beras biasa di Bogor. Dan pada saat menikahi Musdalifah pun, Hairil Anwar masih berstatus sebagai suami orang. Ia diduga membuat akta palsu untuk menikahi Musdalifah. Yang kedua, ada Asmirandah dan Jonas Rifano. Pada bulan November 2013, Asmirandah yang sering dikenal dengan Anda mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terhadap Vano. Tak sampai sebulan menikah, ternyata Anda dan Vano menikah secara diam-diam setelah Vano masuk Islam. Permohonan Anda tersebut terdaftar di Pengadilan Agama Depok dengan nomor 2390-PDTG-Pengadilan Agama Depok. Alasan permohonan tersebut yakni Vano tidak serius menjadi mu'alaf dan tidak sungguh-sungguh meyakini agama barunya. Karena dengan alasan tersebut, poinnya sangat cocok, yaitu pemaksaan dan salah sangka terhadap suami. Karena dalam salah satu wawancara, Anda mengaku meminta Vano untuk masuk Islam. Sangat mungkin Vano merasa terpaksa pindah keyakinan demi bisa menikahi kekasihnya. Kelihatan oleh Anda bahwa Vano telah menjadi mu'alaf, karena Vano telah mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Anda salah sangka, ternyata Vano tidak benar-benar meyakini agama barunya. 4 hari setelah keputusan pembatalan perkawinan Anda dikabulkan, Anda dan Vano menikah di salah satu gereja di Singapura.